menulis dalam bentuk umum mx, y dx tambah nx, y dy sama dengan 0. Persamaan diferensial dikatakan non-eksak jika tidak memenuhi syarat keeksaan, yaitu ketika turunan parsial dari m terhadap y tidak sama dengan turunan parsial dari n terhadap x, di mana do m per do y tidak sama dengan do n per do x. Jika persamaan tidak eksak, jadikan eksak menjadi dengan mengalihkan faktor integrasi atau mu. Tentukan mu dari bentuk khusus sehingga syarat eksak terpenuhi. Adapun cara penentuan faktor integrasi, di mana faktor integrasi ini adalah sebuah fungsi sedemikian rupa sehingga ketika dikalikan pada persamaan awal, persamaan baru mu m dx tambah mu n dy sama dengan 0 menjadi eksak. Faktor integrasi yang paling umum dicari adalah yang hanya bergantung pada satu variabel x saja atau y saja. Kasus 1, faktor integrasi mu adalah fungsi dari x saja dengan rumus px sama dengan 1/n kali do m per do y kurang do n per do x. Nah, jika px hanya merupakan fungsi dari x saja atau konstanta, maka faktor integrasinya adalah mu x sama dengan e pangkat integral px dx. Selanjutnya kasus 2. Faktor integrasi mu adalah fungsi dari y saja dengan rumus qui y sama dengan 1/m kali do n per do x kurang do m per do y. Jika qui y hanya merupakan fungsi dari y saja atau konstanta, maka faktor integrasinya adalah mu y sama dengan e pangkat integral qui y dy. Selanjutnya, langkah-langkah penyelesaian mengubah persamaan menjadi eksak. Langkah pertama, tuliskan persamaan diferensial dalam bentuk mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Langkah kedua, uji keeksakan do m per do y dan do n per do x. Jika memenuhi syarat non-eksak, yaitu do m per do y tidak sama dengan do n per do x, maka lanjutkan. Langkah ketiga, cari faktor integrasi atau mu. Ada dua pilihan, di mana pilihan pertama, jika px hanya bergantung pada variabel x, maka kita hitung fungsi px dengan rumus ini. Nah, jika hasil perhitungan px ini hanya mengandung variabel x atau tidak ada variabel y, maka kita bisa menggunakan faktor integrasi yang rumusnya adalah mu x sama dengan e pangkat integral px dx. Atau pilihan kedua, jika qui y hanya bergantung pada variabel y, maka kita hitung fungsi qui y dengan rumus ini. Nah, jika hasil perhitungan qui y ini hanya mengandung variabel y atau tidak ada variabel x, maka kita bisa menggunakan faktor integrasi yang rumusnya mu y sama dengan e pangkat qui y dy. Catatan, kita hanya perlu memilih salah satu opsi pilihan 1 atau pilihan 2 yang menghasilkan fungsi yang hanya bergantung pada satu variabel. Langkah keempat, kalikan persamaan awal dengan mu untuk mendapatkan persamaan eksak baru, yaitu mu mx, y dx ditambah mu nx, y dy sama dengan 0. Menyelesaikan persamaan eksak hasil kali. Langkah 5, integralkan fungsi mu n terhadap x atau mu n terhadap y. Misalkan f x, y sama dengan integral mu n x, y dx tambah gy. Langkah 6, turunkan f terhadap y dan samakan hasilnya dengan n x, y, yaitu do f per do y sama dengan do per do y dikali integral mu m x, y dx ditambah g aksen y sama dengan mu n. Langkah 7, integralkan g aksen y untuk memperoleh gy. Langkah 8, substitusikan gy ke dalam f x, y dari langkah 5 dan tuliskan penyelesaian umum implisitnya, yaitu f x, y sama dengan c. Langkah 9, tentukan nilai konstanta jika diberikan kondisi awal tertentu. Contoh soal, tentukan penyelesaian dari persamaan diferensial berikut. 3xy ditambah y pangkat 2 dx ditambah x pangkat 2 ditambah sy dy sama dengan 0. Penyelesaian. Pertama, kita menuliskan persamaan diferensial tersebut dalam bentuk umum, yaitu m x, y sama dengan 3xy ditambah y pangkat 2 dan n x, y sama dengan x pangkat 2 ditambah xy. Setelah itu, kita uji keeksakan persamaan tersebut dengan do m per do y sama dengan 3x ditambah 2y
dan do n per do x sama dengan 2x ditambah y. Jadi, do m per do y tidak sama dengan do n per do x. Karena tidak sama hasilnya, maka kita lanjutkan. Kemudian kita cari faktor integralnya dengan rumus 1 per n kali do m per do y dikurang do n per do x sama dengan x ditambah y per x pangkat 2 ditambah xy sama dengan x ditambah y per x kali x tambah y sama dengan 1 per x. Maka faktor integrasinya adalah e pangkat integral 1 per x dx sama dengan e ln x sama dengan x. Setelah itu, kita kalikan persamaan awal dengan faktor integrasinya, yaitu x dikali 3xy ditambah y pangkat 2 dx ditambah x dikali x pangkat 2 ditambah xy dy sama dengan 0. Hasilnya 3x pangkat 2y ditambah xy pangkat 2 dx ditambah x pangkat 3 ditambah x pangkat 2y dy sama dengan 0. Kemudian kita tuliskan persamaan tersebut dalam bentuk umum, yaitu m x, y sama dengan 3x pangkat 2y ditambah xy pangkat 2 dan n x, y sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2y. Kemudian kita uji ulang keeksakannya, yaitu do m per do y sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 2xy dan do n per do x sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 2xy. Maka diperoleh do m per do y sama dengan do n per do x. Nah, selanjutnya kita selesaikan persamaan ini sebagai persamaan eksak. Fxy sama dengan integral 3x pangkat 2y ditambah xy pangkat 2 dx tambah gy. Nah, di sini kita integralkan terhadap x, di mana 3x pangkat 2y diintegralkan terhadap x menjadi 3x pangkat 3 per 3. Di mana pangkatnya di sini ditambah 1 dan per 3 itu didapat dari pangkatnya sendiri. Untuk yang x y pangkat 2 diintegralkan terhadap x menjadi x pangkat 2 per 2 y pangkat 2, di mana di sini juga sama ditambah 1 pangkatnya tambah gy. Selanjutnya kita sederhanakan, 3 dibagi 3 itu hasilnya adalah 1 dikali x pangkat 3y, hasilnya tetap menjadi x pangkat 3y ditambah 1/2 x pangkat 2 y pangkat 2 ditambah gy. Nah, selanjutnya kita turunkan f terhadap y dan disamakan hasilnya dengan n. Do f per do y sama dengan do per do y. X pangkat 3 y tambah 1/2 x pangkat 2 y pangkat 2 ditambah g aksen y sama dengan n. Karena x pangkat 3y turunan terhadap y yaitu adalah x pangkat 3. Karena turunan terhadap y itu adalah 1 dikali x pangkat 3 ya, tetap hasilnya menjadi x pangkat 3. Turunan terhadap 1/2 x pangkat 2 y pangkat 2 turunan terhadap y menjadi x pangkat 2y. Nah, ini pangkat 2y nya dipindah ke depan menjadi 2/2 dibagi 2 itu kan 1, jadi tetap ya hasilnya itu menjadi x pangkat 2y ditambah g aksen y. Nah, n nya di sini diganti menjadi dalam kurung x pangkat 2 tambah xy kurung. Nah, untuk nilai n sendiri sudah kita dapatkan dari cara sebelumnya. Di sini pangkat selanjutnya itu adalah kita sederhanakan, ini x jika dimasuk ke dalam kurung menjadi x pangkat 3 ditambah x pangkat 2y. Di sebelah kiri kita ingin membuat hanya tersisa g aksen y, maka x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang x pangkat 3 ditambah x pangkat 2y hasilnya 0, maka g aksen y adalah 0. Selanjutnya kita integralkan 0 ini. Integral dari 0 adalah c, maka solusinya adalah x pangkat 3y ditambah 1/2 x pangkat 2 y pangkat 2 sama dengan c.